Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah nama-namanya. Dari persepsi pembahasan, artinya kita membahas tentang Asmaul Husna. Ketika kita ingin mengenal Allah, maka kita harus mengenal nama-namanya. Dengan mengenal nama-namanya, maka artinya kita nanti akan mengenal sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang beriman, perlu kita pahami bahwa rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara iman adalah perkara yang tersimpan dalam hati seseorang yang tidak bisa terlihat. Hanya kita sebagai orang yang beriman yang memahami arti dari iman itu sendiri. Maka secara persepsi atau pengertiannya, iman bisa diartikan sesuatu yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itulah yang dimaksud dengan iman. Maka ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman adalah kunci dari kita beramal soleh. Nah, anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dari segala perbuatan yang kita lakukan. Allah Maha mengetahui dan segala apa yang kita kerjakan. Tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita lakukan. Nah, untuk itu marilah kita pahami di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan perkara iman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, anak-anakku, rentetan beriman kepada Allah yang sudah kita pahami, rukun iman itu ada 6, tergambar di dalam surah An-Nisa yang telah Bapak sampaikan. Nah, untuk itu mari kita pahami bahasan yang berkaitan dengan Asmaul Husna agar kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi pengertian Asmaul Husna, asma yang artinya nama, husna baik. Jadi bisa diartikan Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Nah, nama-nama Allah itu terdapat 99 nama atau yang dikenal dengan Asmaul Husna, yang bisa kalian perhatikan di dalam Al-Quran. Ada di belakang Al-Quran itu, di sebelah bagian kulitnya dilampirkan Asmaul Husna. Nah, Allah berjanji
Dan siapa yang menghafal dari Asmaul Husna ini, maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Tetapi Asmaul Husna tidak hanya kita hafalkan, tidak hanya kita baca, namun perlu kita imani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini, apa akan menyampaikan Asmaul Husna yang berkaitan dengan Al-Alim. Jadi Al-Alim ini memiliki pengertian, yaitu Allah Maha Mengetahui. Setiap kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sedikit ilmu untuk mengetahui hal-hal yang perlu kita ketahui. Namun kita tidak bisa sombong, karena Allah lebih mengetahui dari apa yang kita ketahui. Kalau kita memiliki kepintaran, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, ketika kita ingin memiliki pengetahuan, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan berusaha bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu. Itu dengan cara belajar. Ya. Kemudian selain daripada itu menggunakan ilmu sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu yang kita miliki itu adalah hal yang perlu kita amalkan, khususnya dalam ibadah. Tahu ilmu sholat, maka kita harus melaksanakan sholat dengan benar. Dan rangkaian-rangkaian ibadah itu tidak dilakukan dengan sembarangan, didasari dengan ilmu pengetahuan. Juga dalam masalah ilmu, ya, orang yang beriman kepada Allah dengan al-alim, maka dia akan senantiasa menuntut ilmu. Baik semasa kecilnya, bahkan sampai ia tua pun tidak ada batasan untuk mencari ilmu. Selanjutnya ada namanya Al-Khabir. Al-Khabir memiliki pengertian bahwa Allah Maha teliti. Perhitungan Allah, perhatian Allah dan sebagainya itu tidak pernah keliru. Karena Allah Maha teliti dari segala-galanya. Untuk melakukan sesuatu pun kita perlu melakukan dengan hati-hati. Ya. Misalnya belajar pun kita harus hati-hati. Ketika mengerjakan tugas, maka kita harus teliti. Mengerjakan soal ujian misalnya juga harus dilakukan dengan teliti. Karena orang yang tidak teliti, maka hasil pekerjaannya itu tidak akan pernah bagus atau memuaskan. Ya, perkara orang yang beriman kepada Allah yang menaati atau beriman dari sifat ini, maka dia berusaha dengan semaksimal mungkin dalam usaha apapun. Belajar, bekerja dan sebagainya. Selanjutnya ada namanya Asmaul Husna yang namanya As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Di setiap perkataan yang kita lontarkan, baik secara lisan maupun dalam perkataan hati yang tidak didengar orang lain, Allah mendengar. Ya, cacing di dalam tanah pun bunyi suara yang tidak terdengar oleh indera kita, maka Allah Maha mendengar. Luar biasa pendengaran Allah, tidak seperti manusia yang punya batasan-batasan. Ya. Berikutnya Al-Basir. Jadi Al-Basir juga memiliki makna Allah Maha melihat. Sinilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat seluruh makhluknya dalam melakukan apapun yang dikerjakan. Apalagi kita sebagai manusia, baik dan buruk selalu diperhatikan oleh Allah. Untuk itu orang yang beriman kepada Allah, yang imani bahwa Allah itu Maha melihat, dia akan senantiasa berhati-hati dalam berbuat. Dia akan selalu melakukan amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, juga akan menghindari dari perbuatan-perbuatan tercela. Baiklah anak-anak sekalian, banyak ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang Asmaul Husna. Bisa kalian perhatikan di dalam buku kalian, ya, untuk menambah wawasan kalian, untuk menambah keimanan kalian, maka perlu dipahami lagi pembelajaran kita, perhatikan dan dibaca kembali materi-materi kita. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan singkat ini. Mudah-mudahan akan memberikan barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, karena pada saat ini kita masih dilanda masa pandemi COVID. Selalu waspada, jaga diri dan keluarga seperti yang sudah kalian pahami. Demikian, waridho wa inayah. Usikum binafsikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.